Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Baik kan? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh KM. Kayaknya siapa? Arkat, silahkan dipimpin doanya. Let's go Kak. Mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita mulai baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Semoga di pembelajaran kali ini kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, berdoa sudah. Ibu akan ngabisin terlebih dahulu ya. Silahkan coba kalian tengok kanan kiri, depan belakangnya. Coba siapa yang tidak hadir? Anissa. Kenapa Anissa? Sakit. Oke, ibu akan tulis di agenda ya. Next. Siapa yang ingat kemarin? Kamu kenapa telat? Aku sini WC kan tadi udah ini. Oh iya, silakan. Iya, lanjut ya. Masih ingat gak pembelajaran kita pada minggu kemarin? Tentang hudud. 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 Nah, pembelajaran kemarin jangan sampai dilupakan ya. Oke, kita lanjut kepada pembelajaran materi selanjutnya, yaitu baca. Riba. Next. Nah, setelah kalian mempelajari riba, kalian harus mengetahui dan memahami apa itu riba, manfaat riba, hikmah dari riba, hikmah menjauhi riba, menjelaskan dalil Al-Quran tentang riba. Nah, coba siapa yang tahu riba? Ibu akan tunjuk ya, bukan tunjuk ya, satu-satu maksudnya. Sok, kamu apa itu riba? Satu kata buat riba. Haram. Bertambah. Kamu melebihkan. Kamu bunga. Kamu uang haram. Terus Tambah bayaran tambahan. iya, cowoknya semuanya tiga apanya? Riba. Aku, Bu. Ya, aku. Aku belum jawab. Oh, iya Riba itu ngambil untung. Oke, ngambil untung. Telat lagi, Bu. Marahin. Aduh, gimana? Aduh, jatuh gue saya, Mas. Silakan duduk. Iya, Terima kasih, Bu. Oke. Silakan, siapa yang mau bacakan terlebih dahulu? Aku. Siapa ya? Aku. Siapa? Riba adalah tambahan atau keuntungan dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sumpah demi Allah, sumpah. Ibu nggak baca doa dulu. Udah kan tadi yang tujuan? Berarti foto kan? Langsung simpulan. Ya udah. Lu mau ikut aku mau bayar itu. Coba. Di sini ada dalil tentang riba. Kenapa ada dalilnya? Agar mempertegas larangan riba. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Sudah kau? Siapa yang berani membacakan artinya? Aku. Silakan. Artinya, orang-orang yang menanamkan riba tidak dapat Makan
memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika sudah Ibu. Oke, ya. Di sini ada orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Coba ini. Kalian kenapa ya ketawa? Enggak, ibu lucu. Oke, terima kasih. Coba serius sebentar ya. Di sini ada seperti kerasukan orang gila. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhutang dan hutangnya itu dikenakan riba, maka kita akan gila, akan pusing gitu gimana cara membayarnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada macam-macam riba. Ibu tunjuk ya. Ridho, yang pertama baca coba. Ada riba kordo, Apa itu? yaitu tambahan yang diisyaratkan dalam utang, Bu. Contohnya meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah pinjamannya. Ini kayak apa? Ayo. Contoh aku minjam uang ke Arbi nih, Bu. Ya. Terus kata Arbi gini, aku kasih pinjam tapi nanti kamu balikinnya 2 kali lipat. Ini kayak contohnya kayak di pinjol gak sih? Iya. Iya, Bu. Ya. Siapa yang pernah meminjol nih? Agis. Iya, Bu, Astagfirullah. Bu. Kita masih pelajar, jangan sampai kena pinjol ya. Berarti kalau udah Butuh mau duit, belajar, Bu. wajib. Ya, apalagi sudah tidak pelajar, jangan ya anak-anak. Yang kedua, Nia. Riba nasi'ah yaitu tambahan karena penundaan waktu pembayaran. Semakin lama menunda, semakin besar tambahan yang harus dibayar. Nah, ini juga riba. Siapa misalkan minjam ke temannya nih, kamu mau lama nih bayarnya, aku mau nambahin harus apa ya, harus kembaliinnya harus lebih. Siapa yang pernah gitu? Agis, Bu. Agis lagi. Adis. Ya, yang ketiga coba Farah. Riba fadli yaitu pertukaran barang sejenis tetapi tidak sama jumlah atau kualitasnya. Misalnya menukar 1 kg beras dengan 1,5 kg beras. Nah, itu juga misalkan ada nih menukar barang laptop dengan tas biasa, itu sama dengan riba. Coba siapa yang tahu contoh riba dalam kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari. Akad, Bu. Aku Bu. Coba. Akad. Kakak atau Nina? Ketua Kakak kelas, Bu. dulu dan si Nina, oke. Bapak, Bu. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari mengambil hak orang. Misalnya Agis pinjam uang ke Farah, terus Agis teh apa sih ngituin pakai bunga gitu. Aku yang Oh iya, ya berbunga, Farah yang berbunga itu ke Agis setiap itu teh kan ngelebihi batas waktunya. Misalkan Agis minjemnya ngomong 1 minggu, terus Agis belum ngituin apa sih, terus kata Farah iya tapi udah seminggu belum bayar, terus itu yang naik gitu, Bu. Udah luar biasa. Sekarang Nina. Intinya apa? Kita Ini Bu, kalau misalkan kita jajan di warung nih, jajannya 5.000, kita bayarnya pakai keris, nah disuruh bayarnya 5.500 Bu. Nah, itu tuh yang sering terjadi sekarang, dimana kita harus membayar admin kepada pedagang, padahal kan itu admin seharusnya ditanggung oleh yang dagang gitu. Makanya kalau ada pedagang kayak gitu, mending kita menggunakan cash aja ya, karena itu termasuk riba. Coba bacakan dampak buruk riba. Siapa yang berani? Coba Afifah. Dampak buruk riba menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, merugikan pihak yang lemah, merusak nilai tolong menolong, dan juga mendatangkan dosa dan menghilangkan keberkahan harta. Udah Ibu. Nah gitu ya.
Yang pertama, menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kenapa menyebabkan kemiskinan? Karena riba ini semakin ditunda, semakin menambah gitu bunganya ya. Yang kedua, merugikan pihak yang lemah. Kenapa merugikan pihak yang lemah? Karena merugikan pihak yang mengutang gitu. Karena yang dihutangkan ini, yang menghutang ini akan terus menambah membayar bunga yang lebih besar. Yang terakhir nih, yang paling parah, mendatangkan dosa dan menghilangkan keberkahan harta. Di mana riba ini adalah dosa yang paling besar ya. Nah, ini yang terakhir nih. Siapa yang berani? Arti Bu. Siswa tampan Bu. Gimana? Yang hikmah. Baca? Iya. Ya, siap. Hikmah menghindari riba, yaitu dengan menjauhi riba seseorang akan mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh harta yang berkah, menumbuhkan keadilan dan solidaritas sosial, terhindar dari konflik dan permusuhan, Bu. Kalau Ica mau, Tidak ada ya? oh nggak ada. Sekarang masuk ke dalam permasalahan ya. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, kalian coba berhitung. Nanti kalian bergabung ya. Yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang tiga. Coba. Satu. Gampang perhatikan ini parah. Mau dikasih bunga. 2. 1. 2. Oke, silakan. Satu dengan satu, dua di mana, Bu? Dua di sana nih. Bete gue nggak sama Pipe. Ini berapa? kasusnya, Siti mengambil pembiayaan motor melalui lembaga keuangan. Dia diberi 2 pilihan. Pertama, pembayaran tepat waktu itu totalnya 18 juta. Kalau terlambat dikenakan denda 2% setiap bulan dari sisa cicilan. Selain itu, Siti melunasi lebih cepat, ya tidak mendapat pengurangan harga. Dana dari denda keterlambatan dimasukkan sebagai keuntungan lembaga, bukan dana sosial. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama itu, terus yang ketiga, solusi apa yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Ini tentunya prinsip keadilan. Saya rasa cukup sekian. Baik, lagi. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Sarah. Cantik sekali. Nah, kalau dari kelompok 1, studi kasusnya, Budi membutuhkan dana 5 juta untuk biaya sekolah. Nah, lalu ia meminjam kepada Pak A. Dan Pak A menyetujui dengan syarat Budi harus mengembalikan uang tersebut sebesar 6 juta. Terus kalau terlambat dia harus membeli juga laptopnya si Pak A itu yang harganya 2.500.000, padahal harga aslinya itu 1.800.000. Terus kalau terlambat membayar cicilan lagi, maka dikenakan biaya tambahan 100.000. Nah, pertanyaan pertama, bagian mana saja yang mengandung unsur riba? Jelaskan alasannya. Yang pertama, pengembalian yang harus dibayar dengan harga lebih, lalu tidak sesuai dengan harga jual si laptopnya yang tadi. Terus bayaran tiap bulannya, ada bayaran tambahan tiap bulannya. Terus jenis riba apa saja yang terdapat dalam kasus ini? Semua riba. Lalu terakhir, bagaimana bentuk transaksi yang diperbolehkan agar sesuai syariat? Sesuai dan tidak berubah. Ya, sudah Bu. Nah, selanjutnya ini ada asesmen akhirnya. Ibu akan tes lisan ya. Coba kalian menghafal dalam waktu 1 detik. Wow. Menghafal apa Ibu? Menghafal tentang riba. Gitu doang. Dah, Satu detik ya. Aku udah hafal tuh. sebutkan nama-nama Baik ya. 1 detik. Kerja. Oke, ini adalah tes lisan ya. Mau tes ya? Gimana?
Apa itu riba? Riba itu adalah tambahan, Bu. Sama tambahan. Tahu cuy. Apa ya? Tambah juga. Riba itu apa? Oke. Tepuk tangan semuanya. Aku udah bisa, Bu. Ya betul, berarti pintar ya, berarti memperhatikan ya semuanya. Perhatikan, Agis enggak, Bu, main HP mulu tuh. Kita mah. So, nah, siapa yang berani menyimpulkan dari awal sampai akhir? Jelas-jelas angkat sebagai ketua kelas kita, Bu. Tapi yang lain jangan aku terus, Bu. Let's go, KM. Nah, riba adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merupakan banyak pihak. Oleh karena itu, sejak remaja kita harus belajar memahami dan menghindari riba agar hidup kita lebih berkah gitu dan Amin ya Allah. diridhoi oleh Allah. Oke, semuanya udah paham tentang riba kan? Nah, riba itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena riba itu merugikan pihak-pihak yang dirugikan gitu. Nah, mungkin sekian yang pembelajaran hari ini. Silakan ketua KM-nya. Ketua kelas, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah kita baiknya berdoa, baca doa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam anak-anak. Assalamualaikum.